Guys, oke, jadi di video kali ini gue pengen ngobrol sama kalian sih guys ya. Gue habis balik dari Malaysia dan ya nanti gue bakal upload semua video-video dari Malaysia gue dan boleh dibilang ini sangat wow sekali ya dan sangat amazing sekali ya. Gue cuma mau ngajak kalian ngobrol masalah Mochin dulu nih, third party nih ya. Gue udah asik ngomong nih. Gue mau ngelepasin barang-barang Mochin gue sih ya. Jadi gini, Bang, lu beneran udah pensiun di dunia Mochin atau gimana gitu loh? Kenapa lu nggak mau beli barang Mochin lagi ya? Jadi alasannya gini guys ya. Dan again, gue nggak bisa memuasin semua orang ya. Tapi ini berdasarkan pendapat gue, opini gue. Ada orang beda-beda. Ada orang demen estetik sama warna. Ada orang cuma demen harganya. Ada orang cuma demen estetik. Dan everybody have their own taste ya. Kalau gue punya taste juga. Jadi Mochin ini kalau buat gue tuh bosen sih. Gue nggak tahu kenapa sih. Gue makin lama makin bosen aja sih. Mochin itu estetik keren. Ya gue akuin, motor nuklir tuh keren. Keren-keren semua sih, third party itu benar-benar keren-keren. Cuma ada something yang mereka tuh nggak ada. Yang mereka nggak punya itu adalah sentimental value sih. Ikatan emosional, kalau menurut gue. Bahasa kerennya itu ikatan emosional. Kenapa? Kita ngomong nih. Kalau Mochin, itu nggak ada sejarahnya. Oke? Bagian di sini ya, gue bukan nyepong brand-brand tertentu ya. Gue nggak nyepong Bandai, nggak nyepong KW, nggak nyepong third party juga, nggak. Barang-barang, jadi kita ini ngomong berdasarkan sisi bijaknya ya, sisi fairness. Lu tau nggak, Mochin ini jadi backlog juga nggak berkesan gitu loh. Kalau barang Bandai jadi backlog, itu berkesan banget. Karena kenapa ya? Bandai itu ada legasinya. Kita ngomong nih, zaman sejarah ya. Plastik model kit itu udah ada sejak tahun zaman dulu di Inggris itu 1890-an itu nggak salah ya. Itu udah lama banget dah, 1800-an itu yang gue ingat sejarahnya. Nah, terus itu makin populer di bagian western ya. Toko-toko mainan itu mulai ngeproduksi model kit sendiri. Nah, plastik model kit dulu itu adalah itu kayak mobil-mobilan, tank, pesawat-pesawatan, kapal-kapalan yang kalian nampak di luar sana yang mesti pakai lem, itu semua akan kita ngomongkan. Nah, jadi setelah itu masuk ke Jepang. Nah di Jepang itu sebenarnya pertama kali masukin itu dulu ada Tamiya. Tamiya itu dia punya lini juga macam kapal perang, tank, prajurit, itu semua juga sama. Karena itu populer banget untuk generasi-generasi boomer, terutama yang old money juga ya, mereka tuh suka banget. Gue kenal beberapa yang old money, mereka suka beli plastik model kit seperti itu. Karena itu memang boleh bilang mainan zaman dulu, hobi-hobi zaman dulu tuh. Itu hobi mahal itu. Ada muncul Aoshima, Hasegawa, itu semua. Itu udah tua-tua, itu merek-merek brand tua semua tuh. Baru keluar namanya Good Smart Company, Moderoid, itu yang paling baru. Terus ada Bandai, terus ada Kotobuki. Ya Kotobuki bahkan lebih lama lagi. Kotobuki ya sejarahnya adalah, itu cuma toko eceran. Toko eceran, toko penjual beli barang-barang second. Dulu Kotobuki itu kecil banget tokonya. Kalian bisa cek di Google. Kalian bisa cek di Instagram mereka juga. Mereka ada post kok itu dulu mereka kayak mana. Jualan sepeda bekas gitu semua. Jadi dari data itu semua menyimpulkan bahwasannya itu udah cerita, ada historinya gitu loh. Kalau Mochin apa? Nggak ada kan? Kita ngomong lah Hemosian, sejarahnya apa? Nggak ada kan? Kita ngomong lah Iron Toys, sejarahnya apa? Nggak ada kan? Terus kita ngomong lagi merek-merek in era, sejarahnya apa? Nggak ada. SNA nggak ada. Supernova nggak ada. Sejarahnya apa? Supernova KW, Hongli KW, nggak ada berkesan gitu loh. Dan lebih ke negatif semua kita ngomong. Dan jadi again ya, gue tuh nggak nyudutin brand-brand manapun, tapi kita tuh ngomong berdasarkan fakta dan data. Oke? Lu kalau suruh gue cerita masalah produk dari Jepang atau model kit gitu ya, itu bisa lama tuh bahasa di bagian Jepang. Lihat ya, Gundam ada tuh 1981. Gundam ada, tiba-tiba langsung Bandai itu kan dulu gini ya, Sunrise sama Bandai itu adalah dua perusahaan berbeda. Sebelum Sunrise diakuisisi sama Bandai. Oke, dibeli sahamnya. Bandai itu kerjasama sama Sunrise. Makanya kenapa kalau kita ngomong model kitnya si Gundam, Gampla zaman dulu itu ada stiker. Ada stiker Sunrise. Contoh kayak gini. Bentar, gua ada nggak ya? Ini gua entah ada atau enggak nih. Gua ada barang jadul. Nah, ini dia. Ini barang jadul. Oke.
Kalian lihat ya, zaman dulu ini ada stiker double Jetta, tampak. Ini tandanya apa? Ini license. Jadi license yang diberikan oleh Sunrise kepada Bandai untuk mereka dapat haknya untuk menciptakan produk kayak gini. Ini tahun 1986. Ini kalian belum lahir, kita juga belum lahir. Orang tua kalian mungkin masih pacaran. Pacaran juga belum sih kayak menurut gua sih, ya. Dan kita ngomong lagi, Godzilla itu kakek nenek kalian juga belum ketemu, cuy. Dan bahkan kita ngomongin Kotobuki juga kakek nenek kalian belum ketemu juga, cuy. Bandai juga gitu sama gitu loh. Jadi itu, nah nih ya ada license-nya. Jadi dulu tuh mereka tuh masih belum ada kerjasama. Nah kok sekarang kan nggak butuh lagi karena kan udah satu divisi. Sunrise tuh udah di under divisi Bandai, jadi nggak butuh license kayak itu lagi, gitu loh. Nah jadi mereka itu ternyata makin populer dengan nama plastik model kit Mecha. Nah dulu saingan mereka tuh adalah Macross. Macross ada yang buat. Ya, Macross tuh kalau salah Hasegawa atau Oshima. Oke. Terus Kotobuki ya gue nggak tahu. Gue lupa ingat. Tapi yang gue tahu Macross tuh ada yang merek Hasegawa ada. Macross. Nanti kalian coba cek. Nah, Kotobuki mereka punya lini sendiri. Kotobuki itu mereka tuh punya IP yang mereka gandeng sendiri juga. Jadi Kotobuki, jadi boleh bilang saingannya Bandai itu Kotobuki ya sebenarnya. Kotobuki ada dapat julukan apa ya? The masterpiece of plastic model kit atau the god of model kit, kita ngomong seperti itulah. Itu untuk bagian luar negeri sih kita ngomong sih. Karena memang Kotobuki itu kita ngomong barang-barangnya oke menurut gua gitu. Bagus juga gitu. Ada Joyce juga ada filmnya. Ada sejarahnya udah lama banget juga. Jadi yang kita ngomongin adalah legacy semua dari tadi sih. Oke kan? Kita dari tadi ngomong apa? Legacy kan, sejarah kan. Jadi kalau kalian nanyakin gua kayak semalam, kenapa hanya yang dikompetisikan kenapa hanya Bandai dan kawan-kawan? Ya karena mereka punya sejarah. Kita bisa ngomong sampai besok pagi nih. Lo tau nggak sih tahun berapa Jetta, double Jetta dibikin model kitnya, vintage dan sebagainya, sekarang jadi vintage gitu kan. Lo Gundam itu udah ada legacy juga. Transformer bahkan. Transformer juga itu legacy. Transformer siapa? Hasbro. Lo tau nggak Hasbro itu under siapa? Itu anak usaha Kotobuki ya. Itu Hasbro itu salah satu anak usaha Kotobuki yang bermarkas di Western, lebih ke Western sih mereka sih. Di bagian jadi boleh bilang anak usaha yang dikembangkan di sana lah, di negara sana. Jadi boleh dibilang Transformer itu juga ada yang versi Jepang ya nggak salah. Dan produk mereka ada Takara Tomy juga udah lama. Jadi produk-produk ini bisa bertahan lama, udah terjamin dan sudah ada kompetisinya. Karena sudah puluhan tahun cuy. Mochin jangan 10 tahun, 3 tahun aja belum cuy, 5 tahunnya juga belum cuy. Jadi kita nggak tahu nih mereka bakal bisa bertahan berapa lama. Oke. Sebelum ngomongin Mochin, gue mau ngomongin ini dulu juga sih. Nah, jadi kayak sekarang kita ada baru lagi Moderoid. Moderoid itu Guzman Company. Ini yang paling baru. Guzman Company itu biasa fokusnya apa? Ngerilis barang-barang figur. Wibu-wibu gitu kan. Ya heboh-heboh lah, asik-asik gitu kita ngomong. Nah, jadi kalau kita sendiri, gue rasa dari sana kalian bisa menilai sih. Sekelas Moderoid aja mereka mendirikan divisi Guzman Company, Moderoid gitu loh. Dan IP yang mereka gandeng itu adalah IP yang biasa mereka ada rilis figurnya juga, film-filmnya juga ada gitu loh. Makanya kenapa ada license. Kadokawa, IG Production. Oh ya, by the way, Macross dari IG Production. Si Shoji Kawamori yang buat itu. Shoji Kawamori. Salah satu favorit gua, Shoji Kawamori. Terus itu banyak lah. Ya studio-studio ada pokoknya film anime mecha lah. Ada Ginga Majestic Prince. Kalau kalian tahu Ginga Majestic Prince itu kan yang boleh dibilang animatornya dari Gundam Seed, kita ngomong gitu loh. Jadi kalau ngomong masalah anime gue juga tahu banyak karena gue dulu juga wibu gitu loh. Dan jadi kita udah ngomongin semua, banyak banget. Bagaimana dengan Mochin? Mochin itu apa? Harga murah, estetik bagus dan udah gak ada cerita lagi cuy. Firelord apa? Pilotnya siapa? Dikembangkan di mana? Terus dia punya bahan pembuatannya dari mana? Kenapa bisa muncul api? Kegunaan api untuk apa? Jawab lu bisa nggak?
Episode 1 apa? Episode 2 apa? Episode 3 apa? Dia bisa muncul di episode berapa? Terus apa lagi? Hemosian Thor. Nah, kalau Hemosian, sekarang kalau kita ngomongin masalah Mochin ya. Yang boleh dibilang mereka itu ngembangin IP orang lain itu adalah Hemosian sama Blokis. Itu masih oke. Kenapa? Kalau makanya gue bilang, gue itu nggak sepenuhnya berhenti dari Mochin, nggak. Yang gue nggak beli lagi itu adalah Mochin original. Jadi dalam arti itu adalah Mochin yang mereka kembangin sendiri. Kayak contoh kayak misalkan kayak inilah. Ini Iron Toys buat sendiri, Iron Toys. Ini kan nggak ada filmnya. Nggak ada filmnya, nggak ada ceritanya, nggak ada something yang bisa membuat kalian tuh ada sentimental value. Meskipun ada ceritanya, apakah ceritanya ini bisa membuat lo itu ngiung-ngiung di kepala kalian nggak? Contoh nih, Strike Gundam. Siapa sih nggak tahu Strike Gundam? Episode 1, ya kan? Muncul lagunya, si Sao. Langsung kayak gitu kan. Ledak-ledakannya semua. Kan ada di image kepala kalian. Gila sampai merinding. Kalau lu nonton filmnya merinding lagi cuy gua kalau mau bahas itu. Keren kali gitu loh. Kiranya masuk lagunya langsung, lagu endingnya terateng teng teng terateng teng teng. Kan keren cuy. Lu bisa flashback masa lalu lu waktu lu berangkat ke sekolah nonton waktu masih bocil gitu. Sangat berkesan, sangat indah sekali cuy. Itu memori, itu gak ada nilainya cuy. Lu gak bisa beli lagi masa-masa itu. Gila bro. Lu cuma mikir bro, Strike Gundam, wih mewah banget episode 1-nya cuy. Lu bahas gue bahas kayak gitu masih branding gue cuy. Apalagi di otak gue masih ingat lagunya gitu loh. Anjir. Pas Atrannya ketemu Kira Asran. Langsung masuk, Asrannya masuk Aegis, dia masuk ke Strike. Tempatnya meledak di Heliopolisnya meledak jeder. Langsung lagu endingnya, lagunya apalagi lagunya si Sao itu ikonik banget, Anani Data Ishononi itu loh. Itu kan gak lagu Strike banget itu, gila. Anjing man. Terus apa lagi? Force Impulse, keren. Iya kan openingnya. Wih gila bro, Force Impulse bro, anjing. Kalau gua liat Force Impulse, bangsat, ini langsung di otak gua lagu United ini. Terus apa lagi? Blast Impulse, United semua gitu loh. Sword Impulse. Kalau Sword Impulse endingnya langsung Shinami Tamaki. Ya kan? Reason judul lagunya itu. Tang tang tadadang tadadang tang tadadadang tadadadang. Keren itu anjing. Kan gitu kan itu kan dimana si scene-nya itu baru datang. Kenapa kalian mesti perang lagi gitu loh? Bawa Sword Impulse ya kan? Jadi again ada assignment-nya. Lu kalau ini apa? Itu loh maksud gua loh. Gak ada sentimental value, gak ada nilainya, gak ada. Cuma harga sama estetik, gak. Iya, gini ya. Ada orang, sebagian orang memang suka kayak gitu doang, ada. Ada orang gak gitu suka sentimental value, ada. Kalau kita lebih ke sentimental value. Again, beda. Gak semua orang kayak kita juga. Makanya kenapa gue bilang orang beli Mochin, FOMO. Salah, enggak. Karena gue juga FOMO. Jujur, gue gak munafik. Gue beli Mochin juga FOMO. Karena gue liat kayak keren banget ya gue beli-beli gitu loh. Tapi setelah gue beli, gue nyesel. Ternyata bukan aliran gue, bukan taste gue. Gitu loh. Dan makanya kenapa gue jual-jualin, gue lepas-lepasin Mochin gue. Gak ada nilainya cuy. Lah Freedom lagunya. Kan rilasan lagu nama Tamaki rilasan Freedom. Keren kan? Terus apa lagi? Kita oke lah, nggak usah Gundam Seed lah. Double O lagunya apa? Larential. Oh, nampak Double Riser. Double Riser apa lagunya? Iya. You for World. Terus enggak itu lagunya siapa? Itu RA itu lagu ya. Lagu Stereopony.
bandnya udah bubar itu. Stereopony kan berarti lagu season 1 double O, season 2 punya double O. Lagu Gundam double O season 2 itu. Reborn Gundam keluarnya gitu kan. Keren-keren lagunya. Double O Kanta lagunya siapa? You for World, Qualia. Lu langsung inget di otak lu. Endingnya, movie-nya itu gila cuy. Els Kanta gitu kan. Terus apa lagi? Banyak bro, nih story semua bro, gila. Gue liatin Buster Gundam sama Aegis gue di sini aja, di otak gue mikirnya apa? Anjing man, gue balik ke zaman itu lagi ya. Lagunya Sisi Sobulu ini gile cuy. Jadi everything man, ini hobi gue nih, kamar gue ini semua koleksian ini cerita semua ini. Jadi kenapa gue bilang Aurora sama Nemesis gue tenggelam. Badannya besar doang, tapi sama Hage Lupus Rex saya kalah cuy. Karena nggak ada sentimental value-nya. Nah, jadi Mochin itu memang untuk orang tertentu doang aja sih. Dan gue merasa ini lebih ke short term, bukan long term. Kalau Bandai itu memang lagi terjun. Secara laporan keuangannya juga lagi merugi. Kan gue udah ajarin kalian kemarin di video sebelumnya itu. Laporan keuangan lagi rugi juga. Mereka tuh mesti gali lubang tutup lubang. Sekarang Bandai itu ekspansi ke Hololive, ke Apex Legends gitu-gitu semua. Ya karena memang mereka harus, terpaksa, dan itu bukan target ke kita, bukan. Target mereka itu adalah ke fansnya Hololive sama Apex Legends, biar mereka tuh bisa hobi Gundam gitu loh. Mungkin dari 100 orang, mungkin 1 orang bisa passionate gitu loh. Jadi ada rasionya. Nggak semua orang itu bakal suka, dan banyak kan FOMO. Again, FOMO itu merusak pasar. Nggak baik sebenarnya sih. Jadi, Bandai itu mau menyaring generasi-generasi baru gitu loh. Daripada mereka bikin mokit baru gitu. Ya udahlah, mereka cari fans baru dulu lah gitu loh. Memang kadang kesel sih, tapi ya udahlah. Apalagi Bandai ini dari kecil udah nemenin kita. Gue dari bocil sering beli barang Bandai juga gitu loh. Jadi gue legacy, lebih ke legasinya itu sendiri sih. Dan kalau kita bilang lagi, apa kok KW gimana bang? KW lebih parah. KW itu ilegal bro. Itu barang ilegal, itu lebih parah lagi bro. Itu lebih hina lagi daripada third party cuy. Third party itu masih mending. Mereka mau berkreasi sendiri masalahnya. Mereka mau berkreasi sendiri dan mereka ngegandeng IP lain juga gitu loh. Masih lebih better. Lu kalau suruh gue beli KW sama third party, gue beli third party bro. Jadi third party yang bakal gue beli itu adalah yang tertentu doang. Yang pertama paling gue suka banget, itu satu. Yang kedua adalah yang berkaitan dengan Gundam. Jadi unlicensed jatuhnya. Jadi produk unlicensed dan licensed. Third party gue masih bakal beli third party, tapi yang tertentu. Bukan berarti gue nggak beli lagi. Yang tertentu doang. Jadi gue tuh udah level up. Jadi gue nggak ngasal beli lagi. Gue beli yang gue benar-benar suka aja. Yang pertama, kalau mau original, karena mereka itu nggak ada ceritanya. Yang kedua adalah, gue ulangin ya, yang license dan ketiga unlicensed. Jadi bukan KW. Unlicensed itu seperti apa? Star Glory, Stargazer gue. Seperti kita ketahui, Stargazer itu dari film Gundam Seed Stargazer. Tapi Bandai nggak buat. Selama berpuluh-puluh tahun, banyak fansnya meminta Bandai ngerilis master grade-nya Stargazer, tapi nggak digubris. Third party datang sebagai pahlawan. Dia ngerilis third party-nya sih Stargazer produknya, dan unlicensed. Karena Bandai nggak pernah buat itu. Tapi dia dapat izin dari Bandai juga. Jadi ini seperti dunia perstatuan. Statue. Kayak Ko-France review statue. Lo tau nggak yang Evangelion yang gede yang baru itu? Itu juga itu unlicensed cuy. Banyak statue unlicensed tapi bagus. Jadi apakah itu ilegal? Enggak. Dia nggak ilegal. Kenapa? Karena dia nggak ngejiplak produk orang. Lu kalau ngejiplak itu baru KW. Ini kan nggak jiplak. Gitu. Jadi ini Stargazer nggak jiplak. Dia unlicensed. Jeddah itu unlicensed. Meskipun dia ambil dari 3D model orang sih. Tapi kan dia ngerilis produknya. Ya mungkin di moral lah. Moralnya kurang lah. Tapi dia ngerilis produknya. Itu unlicensed jatuhnya. Nemesis, Aurora, Thor, Hemosian, Star Eternal itu original creation mereka sendiri semua. Tapi nggak ada background story. Dia nggak ada sentimental value gitu. Kalau Blockis pinter, dia menciptakan sejarahnya sendiri, yaitu menggandeng IP gitu. Jadi dia tuh kayak Transformer tuh IP gede banget. Transformer ada story-nya lah, ada G1 generasi pertama gitu loh.
Terus ada yang movie version kayak Age of the Moon gitu kan. Age of Ultron itu mah Marvel. Age of Extinction gitu loh. Ya, terus ada yang banyak lah Marvel Transformer punya judul semua. Day of the Moon, nah itu semua. Jadi ada ceritanya juga, ada movie-nya. Kalau di filmnya ada Metroplex, ada Unicorn, kan jadi cerita semua, satu kota gede gitu. Terus Starn, kan Blockis ngerilis Starn, keren banget. Orang pasti bakal ngomong ini dari komiknya kan, iya komiknya kayak gini-gini. Wah, orang bakal udah mulai cerita komiknya nih, ada story. Jadi Blockis itu pinter, dia tahu dia itu nggak bisa bersaing sama mocin-mocin lain. Ya udah dia ngerilis yang IP, malah lebih better. Kenapa Blockis lebih populer daripada mocin lain? Karena Blockis itu bukan kategori mocin lagi. Dia adalah kategori produk dari Cina atau third party tapi license. Dia udah berlicense, udah berlisensi. Ultraman, Senseiya, Pokemon itu semua ada license-nya semua. Jadi udah official banget Blockis, makanya kenapa mereka gede. Hemosian, Sun. Kok, lu gak mau beli Hemosian? Mau! Gue mau beli Ikaruga. Gue mau beli dari serialnya si Night and Magic. Gue jujur bilang, lebih bagus Night and Magic-nya punya si Hemosian daripada Moderoid. Ya well, kenapa? Moderoid mahal. Lebih mahal daripada Hemosian. Hemosian tuh lebih bagus estetiknya. Kan gue udah bilang, estetik gak bisa dibilangin lagi. Sama harga, Mochin paling bagus. Tapi kalau gue apakah beli? Gue beli itu. Karena Ikaruga udah ada story-nya. Gue nonton film Night and Magic. Bagus banget. Gue bisa mengingat masa lalu gue. Gue dulu sekolah di Jepang. Gue sama teman-teman Jepang gue tiap hari kita ngomong Night and Magic. Gue bilang keren banget Ikaruga ya. Ih, ada moketnya bagus banget ya. Temen gue suka beli moket juga orang Jepang. Namanya Chiba-san kan namanya. Ada satu lagi nama Hayashi-san. Jadi gue tuh ngomong aja, lu gak beli Night and Magic. Keren banget dia, gila gitu ngomong-ngomong gitu. Seru bro, gue jadi bisa flashback nih. Jadi kalau gue beli Hemosian yang ini, yang Ikaruga gue udah ada history gue sendiri gitu loh. Jadi ada cerita dari gue sendiri juga gitu. Waduh gila nih dulu gitu loh. Dan Ultraman, ada Ultraman Armor juga third party buat itu. Siapa yang buat ya? Gue lupa pula itu. Brandnya itu yang dari Cina. Itu ada story juga. Tapi brandnya sendiri ada story. Mereka tahu kekurangan mereka. Kekurangan mereka adalah mereka tuh nggak bakal bisa lawan brand-brand yang udah berdiri lama dan punya story, yang punya sentimental value. Jadi mereka ngegandeng ini. Gitu. Tujuannya adalah mereka menciptakan story mereka sendiri sih. Sejarah mereka sendiri sih, gitu loh. Macam Kotobuki aja tuh nanti. Kayak Kotobuki. Kotobuki itu kan nggak ada develop. Kotobuki itu nge-develop IP-nya sendiri apa? Hexagir itu original dari Kotobuki ya. Nah, menurut gua ke depan Blockis dan Hemosian kayaknya mereka bakal jadi salah satu frontrunner untuk itu. Hexagir itu gak ada cerita, gak ada story, tapi mereka bisa bikin dunianya. Mereka rilis mokit-mokitnya yang ada dunianya gitu loh. Hexagir dan keren. Tapi kenapa orang tetap beli? Karena Hexagir dirilis oleh Kotobuki yang punya history. Jadi gue bilang sih ini kecepatan. Produk-produk brand Cina ini mereka tuh terlalu FOMO, terlalu gila cuan, terlalu ngebet ke cuan mulu gitu loh. Jadi mereka terlalu cepet. Mereka tuh harusnya macam Blockis sama Hemosian, pelan-pelan dulu aja. Hemosian jujur, mereka tuh awal tuh kayaknya cuma showcase. Jujur ya, showcase. Mereka tuh cuma exhibition. Udah kita ngerilis kayak gini, produk-produk Hemosian Thor, terus ngerilis apapun itulah original mereka. Itu untuk portfolio doang sih. Tapi tujuan mereka adalah untuk mendapatkan license. Jadi mereka bisa kerja yang project-project IP. Ada Batman Arkham yang bakal datang, itu keren banget. Gue bakal beli juga itu. Karena Batman Arkham tuh dari game Batman, dan Batman tuh dari DC. DC punya story panjang gitu loh. Jadi yang sejauh ini yang gue favoritkan itu, setelah gue main Mochin banyak, yang gue paling favorit adalah Blockis sama Hemosian. Mereka itu tahu diri. Mereka tuh mau menjaga relationship yang panjang dengan para fans dari IP ini. Jadi suatu saat setelah ini udah berjalan lancar, mereka itu bisa menciptakan IP sendiri, which is dimana bakal laku juga sih. Seperti Kotobuki aja tuh ya gitu loh. Seperti Good Smile Company juga, lebih ke Good Smile Company kok menurut gua gitu loh. Jadi mereka tuh nanti mereka ada sejarah sendiri. Jadi kalau nanya gua ya kok,
dalam 5 tahun atau 10 tahun ke depan siapa yang bertahan? Gue bilang sama kalian, gak usah 5 tahun, 2 tahun aja deh. Gue merasa yang bakal bertahan cuma Hemosian sama Blokis sih. Karena gue waktu gue ke Malaysia, itu gue merasa, jujur ya, ini dari gue jujur aja ya, di sana juga fans yang untuk barang Mochin tuh gak ada. Hampir gak ada cuy, gak banyak, dikit. Kenapa? Gue udah ngobrol-ngobrol sama toko juga. Mereka bilang mereka tuh gak berani masukin Mochin karena Mochin tuh susah jual. Pertama susah jual, kedua mau masukinnya juga susah karena mesti satu kontainer gitu loh. Dan yang lebih gilanya lagi adalah, berarti ini gak ada sentimental value, short term masalahnya, lebih ke jangka pendek. Jangka panjangnya gak ada. Jadi barang-barang Mochin ini gak ada jangka panjangnya gitu loh. Maka kenapa dari sana gue juga mikir, ya bener sih gitu loh. Jadi gue merasa yang bakal bertahan adalah yang mereka ngegandeng IP, license, kayak Blokis dan Hemosian. Kalau motonuklear gimana kok? Motonuklear tuh sepertinya masih bisa survive. Kalau gue suka motonuklear, jujur, motonuklear gue suka. Dan dia ada ceritanya, dia ada komiknya, ada sebagainya. Yang gue tau dia ada ceritanya, ada filmnya sih. Tapi gue gak ikutin gitu loh. Dan menurut gue kok motor nuklir gue masih oke. Motor nuklir gue masih oke, jujur. Gue gak munafik. Motor nuklir gue masih oke. Tapi gue kalau mau lebih dapat feelingnya itu, kita mesti nonton filmnya dulu gitu loh. Apakah bagus atau enggak gitu. Apakah seru atau enggak gitu. Jadi kita baru bisa ambil kesimpulan. Karena gue belum berani ambil kesimpulan gitu. Cuman yang gak ada ceritanya ini yang gue bakal rem sih. Dan gue gak bakal beli lagi sih. Karena habisin duit gue kayak gini. Something yang gue rasa gue beli dan nggak worth it, itu ngebuang duit, boros kesannya bro. Jadi boros gitu loh. Ya, jadi gue kemungkinan besar gue nggak bakal beli apa-apa lagi sih untuk Mochin sih. Ya, yang terutama original creation lah. Jadi sementara yang mungkin gue bakal review. Ini gue kemarin udah lagi jual-jualin juga, kayak nggak laku, nggak ada yang mau juga. Udahlah, nanti gue review aja yang kayak gini. Sama, nah kalau kalian nanya gue, kayak ginian gue masih mau. Ini gue bilang yang bener-bener gue suka banget. Ini gue nggak jual. Ini gue bakal review. Jadi third party yang gue bakal review tuh kayak gini-gini nanti. Something yang gue suka, meskipun dia gak ada story, tapi gue suka banget. Yang bener-bener gue inginkan banget ini, Solaridian. Nah, kayak gini lah. Kok ini bakal gue pertahanin kok ini. Ini gue suka soalnya. Gue dari dulu gue suka. Gitu. Tapi kalau bener-bener yang gue sukanya itu nggak maksimal, gue nggak bakal beli lagi sih. Gitu loh. Kayak contoh kayak ini. Kayak ini. Keren, cuma nggak gitu maksimal gitu loh. Dan gue terlalu hambar gitu loh. Jadi gue butuh something yang bisa nge-trigger gue untuk bisa suka maksimal gitu. Jadi again ya, kalau kalian nanya gue apakah gue berhenti Mochin, nggak sepenuhnya total, tapi gue lebih selektif, itu aja. Gitu aja. Jadi biar kalian nggak salah paham. Intinya seperti itu. Dan gue udah kasih tahu semua alasannya. Oke? Jadi itu aja ya. Jadi gue cuma mau titip pesan. Kalian demen apa, kalian suka apa, ya beli aja. Yang penting kalian happy. Cuma again, jangan terlalu nyepong, jangan terlalu mendewa-dewakan. Again, semua ada plus minus. Setiap lu bayangin, pandangan kalian, pendapat kalian, gue respect semua. Dan gue juga nggak menuntut kalian semua suka sama gue. Karena gue juga nggak bisa puasin semua orang. Again, kalian sendiri aja nggak bisa puasin sendiri, apalagi gue. Di ranjang aja pun lu kalah, nggak bisa puasin orang cuy gitu loh. Lu minta orang puasin lu, buset gitu loh. Jadi manusia tuh nggak bisa ngepuasin diri sendiri lah intinya lah. Ya, jadi itu aja sih gue mau tahu sih. Oke, jadi ada pro kontranya lah, tetep lah kayak gini ya. Oke, sip. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Enak banget curhatnya sama kalian, seru sih. See you in the next video guys, bye. Take care.